Ikutin kegiatan Mami M dan S hari ini. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to Day in My Life. Jadi pagi ini tiba-tiba bapak suami bilang aku pengen libur kerja hari ini. Dan waktu aku tanya alasannya, kata beliau ternyata pinggangnya sakit. Nah aku kaget dong, yang gak pernah-pernahnya begitu ya kan. Terus aku udah khawatir banget, Mami, bener-bener sakit, di bagian mana yang sakit? Ya udah yuk kita periksa gitu kan. Terus bapak suami bilang gak mau, katanya mau istirahat di rumah aja, mungkin lagi kecapean. Jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa yang, atau kita istirahat aja. Nah tapi ternyata memang dasar bapak suami itu orangnya aktif ya, Mami. Dia nggak betah di rumah aja, jadi dia tetap ngajakin aku untuk pergi. Nah ini tuh kita lagi ada di pertokoan Pasar Parung ya, Mami. Sebelum kita berangkat ke mall nyenengin anak-anak, jadi aku tuh sama bapak suami mampir dulu ke pertokoan Parung karena bapak suami nyuruh aku jual anting-anting. Nah kemarin itu aku tuh sempat beli anting-anting di sini, tapi ternyata bapak suami nggak suka banget dengan model anting-anting yang aku pilih. Memang sih waktu belinya juga dia kayak udah nggak suka gitu. Jadi suamiku bilang kalau beli anting-anting itu jangan yang panjang menjuntai gitu loh, Mami. Takutnya nanti kena sisir, nah terus patah dan rusak antingnya, kan sayang ya kalau misalnya emas itu dipotong sampai setengah harga. Karena memang udah beberapa kali kejadian seperti itu dan akunya masih bandel. Aku tuh suka banget sama anting-anting yang modelnya menjuntai ke bawah gitu, Mami, nggak tahu kenapa. Itu model anting-anting kesukaan aku. Jadi walaupun bapak suami kurang suka, aku tetap mutusin untuk ambil itu anting-anting. Nah tapi bener aja apa yang ditakutin sama bapak suami kejadian lagi besok paginya. Waktu aku nyisir, tiba-tiba itu anting udah nyangkut lagi aja dan untungnya gak rusak. Untung aja tuh anting-anting gak putus ya. Kalau misalnya putus kan aku malu sama bapak suami. Jadi dengan rasa sedikit malu aku bilang sama bapak suami, ya udah dia gak apa-apa, antingnya kita jual aja, kita ganti model. Nah makanya tadi tuh aku ganti model dulu. Nah ini kita udah sampai di BSD ya, Mami. Tapi sebelum kita ke mall, kita tuh mampir dulu di tempat makan langganan kita. Pokoknya kita demen banget nih makan di sini. Ini tuh adalah tempat makan sop iga yang recommended banget buat kalian yang tinggal di daerah BSD. Kalau ada yang nonton ini dan belum pernah makan di sini, kalian cobain deh guys makan di sini. Kalian gak akan nyesel karena menurut aku dagingnya sama sekali gak amis. Pokoknya sopnya mantep banget, dagingnya bener-bener lembut, bumbunya kerasa, kuahnya seger, dan sambelnya pun enak. Masya Allah, paket lengkap lah pokoknya. Kalau misalnya disuruh kasih rate antara bintang 1 sampai bintang 5, aku pasti akan kasih nilai bintang 5 untuk makanan di tempat ini. Mari kita lanjut. Nah jadi ini tuh kita mau makan dulu ya, Mami. Tentu aja menu yang kita pesan adalah menu kesukaan kita, yaitu sop iga dan sop dagingnya. Sebenarnya kita tuh kemarin pesennya sop iga 1 dan sop daging 1, tapi karena sop dagingnya itu belum tersedia, masih dimasak, jadi yang ready itu baru sop iga. Nah karena kita juga agak buru-buru, takut kemalaman ke mallnya, jadi ya udah kita pesen sop iga aja 2 porsi. Dan 2 porsi itu tuh cukup ya, Mami, untuk aku, suami, dan kakak Mei. Karena kakak Mei kemarin juga emang lagi agak kurang fit, jadi dia pasti nggak semangat untuk makannya. Kalau misalnya dia lagi demen banget makan, badannya lagi sehat, pasti dia tuh habis banyak deh dagingnya. Tapi kalau lagi kurang fit begini pasti nggak bakalan habis 1 porsi. Jangankan untuk kakak Mei, aku aja yang udah tua juga rasanya nggak habis ya, Mami, kalau ngabisin 1 porsi begini. Jadi daripada nanti terbuang dan sayang, makanya kita pesen 2 porsi aja. Papa Meme dan kakak Meme makannya itu 1 porsi berdua. Nah bagian aku ini tuh aku bagi setengahnya untuk mereka. Jadi rasanya porsinya pas lah gitu ya untuk makan bertiga. Nah untuk minumnya kakak Meme di situ tuh pesen es jeruk, Mami. Nah untuk aku dan Papa Meme kita pesen teh tawar aja karena kita lagi mengurangi yang manis-manis. Tapi sekalipun kita nggak pesen teh manis, tetap aja yang namanya kopi nggak pernah ketinggalan ya, Mam. Kayaknya kalau hidup tanpa kopi rasanya nggak nikmat ya, Mami. Pokoknya nggak bisa banget deh kalau nggak ngopi. Pokoknya habis makan itu wajib banget ngopi. Sebenarnya kopi yang pengen aku pesen itu adalah kopi hitam, tapi kata Papa Mimi jangan kopi hitam deh, kopi luwak aja ya. Jadi ya udah, supaya bapak suami juga bisa ya, Mami, supaya dia bisa minum juga. Akhirnya aku pesen kopi luwak aja 1, karena kalau 2 nggak akan habis. Dia tuh ngopi paling sedikit banget, asal nyoba aja gitu. Nah ini aku mau makan ya, Mami. Tadi sebagian isi dari mangkok aku udah aku kasih buat kakak Meme dan papanya. Nah di sini tuh aku makan pakai 3 sendok sambal. Ya Allah, rasanya udah enak banget. Dan Koko Stefan juga makan tahu. Tadi sengaja aku pesen 1 buah tahu ya, Mami, buat Koko Stefan.
dan dia tuh habis dong satu buah tahu itu. Masya Allah. Mari kita makan. Oh ya, mami suka nggak sih menu kayak begini? Ini tuh adalah pertama kalinya aku bikin video panjang kayaknya untuk di Facebook. Ya semoga mami semua nggak bosan ya nonton videonya dari awal sampai akhir. Oh ya, untuk yang baru ketemu sama videonya aku, sebelumnya perkenalkan, nama aku Widya. Usiaku 29 tahun dan aku adalah seorang ibu dari 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Nah ini si bungsu ya mami. Jadi buat yang pertama kali nemuin videonya aku ucapkan salam kenal ya mami. Semoga dengan adanya video-videonya aku bisa menambah daftar pertemanan aku dan seneng banget rasanya bisa kenal sama kalian. Semenjak jadi seorang ibu dan aku itu jadi di rumah aja, aku tuh sering banget ngerasa waktu aku tuh kayak kurang bermanfaat gitu loh mami. Gak tahu kenapa, walaupun pekerjaan ibu rumah tangga itu gak pernah ada habisnya ya, tapi entah kenapa aku kayak ngerasa kurang produktif aja. Ya kayak kerasa kurang pekerjaan gitu loh mams. Jadi aku tuh memang saking bosennya selama ini tuh aku tuh paling ngisi waktu luang aku dengan drakoran, dengan nonton film India, paling kayak gitu-gitu aja kan. Nah kadang-kadang aku juga sering membaca ya kayak gitu aja sih. Terus kadang-kadang kita sering nongkrong sama temen, tapi rasanya kok kayak kurang bermanfaat ya. Nah aku tuh pengen waktu luang yang aku punya itu tuh bermanfaat lagi dan rasanya kayak lebih berguna gitu ya mami. Jadi aku tuh kan memang hobi juga untuk bikin video. Nah gak ada salahnya kan seandainya kita tuh bisa menyalurkan hobi kita dengan membuat video tapi bisa menghasilkan juga. Selama ini kan aku tuh cuma jadi penonton aja ya. Aku tuh seneng banget nontonin video mami-mami yang lain, video konten kreator. Selama bertahun-tahun jadi aku tuh cuma jadi penonton aja mami. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba kok kayak ada ya keinginan untuk konten juga. Ya nggak ada salahnya kan. Jadi aku pikir daripada waktu aku terbuang sia-sia, mendingan aku jadikan konten. Semoga dengan adanya konten-konten aku ini tuh bisa membuat waktu aku jadi lebih bermanfaat lagi. Ya kalau memang bisa menyalurkan hobi sekalian dapat uang, kenapa enggak kan mams? Mari kita lanjut. Nah itu tadi selesai makan, aku sama kakak Meme lagi santai-santai aja nih di depan. Nah kita agak lama di sini karena lihat tuh di luar mami, di luar itu lagi mendung banget dan lagi hujan deras. Jadi di sini tuh nggak begitu kelihatan ya, tapi tuh sebenarnya lagi hujan deras banget mami. Sambil kita menikmati hujan-hujan begini, jadi kita tuh sambil santai-santai dulu di sini karena kebetulan ini juga tempat makannya lagi sepi ya, jadi nggak apa ya kalau kita lagi agak lama di sini sambil menunggu hujannya agak reda. Aku itu termasuk salah satu manusia yang pecinta hujan ya mami. Aku nggak tahu kenapa di setiap hujan turun rasanya tuh aku kayak meromantisasi keadaan gitu loh jadinya. Aku seneng banget ngerasain hujan turun, ngerasain angin dinginnya hujan, terus juga aku seneng banget mandi hujan. Pokoknya setiap hujan rasanya aku tuh pengen menikmati masa-masa itu, dan aku tuh senengnya kalau lagi hujan tuh di luar mami. Jadi nggak seneng di dalam rumah supaya aku bisa menikmati keindahan alam ketika Allah menurunkan hujan. Mari kita lanjut. Nah setelah selesai makan udah pada kenyang semua. Nah ini kita lanjutkan perjalanan ke ITC BSD. Jadi kita tuh lagi ada keperluan ke sini. Nah kemarin tuh kan kita baru beli handphone. Nah tapi aku tuh lupa, aku nggak beli yang namanya kepala casanya. Jadi waktu handphonenya itu mati, aku nggak bisa ngecas handphonenya. Jadi mau nggak mau hari ini aku harus beli colokannya ke ITC. Tapi sebenarnya banyak sih di luar juga banyak yang jual, cuma suamiku ngajakinnya ke sini aja. Nah habis dari toko handphone kita itu langsung pergi naik ke atas ya mami, kita langsung ke Ramayana. Nah ini suamiku tuh ngeledek, lihat tuh. Jadi kalau misalnya aku rekam dia tuh kayak mukanya dijelek-jelekin gitu loh. Aku sering banget bilang sama dia, Ayang udah jelek gak usah dijelek-jelekin lagi, aku bilang gitu kan. Tapi dianya senyum-senyum ketawa-ketawa aja, seneng banget gitu tuh. Dia tuh ngeledekin istrinya. Dia tuh gak malu sih kalau di videoin, tapi dia suka ngeledek aja, Masya Allah. Nah ini nyampe di sini ya mami. Jadi ini videonya aku percepat karena takutnya durasinya kelamaan ya. Nah jadi di sini tuh kakak Meme sama bapak suami katanya pengen cari sendal. Ya udah, mereka lagi cari-cari sendal. Nah akunya juga nyari-nyari sendal juga. Nah ya beginilah kerempongan bapak suami dan anak aku kalau lagi nyari sesuatu.
Nah ini mumpung bapak suami dan anak aku lagi nyari sendalnya masing-masing, aku juga nyari sendal buat aku. Tapi ternyata nggak ada yang cocok. Itu kakak Mimi sebenarnya dari rumah bajunya tuh bukan yang itu mami, bajunya tuh yang lain, baju bener gitu ya. Nah tahu-tahu dia muntah dong di mobil. Mungkin karena memang dia tuh lagi kurang enak badan ya mams. Jadi ya udah, karena memang kakak Meme muntah, mau nggak mau harus ganti baju. Nah kebetulan yang ada di mobil tuh cuma baju itu aja. Jadi ya udah deh, pakein baju tidur aja. Gak apa-apa lah ya, tetap cantik kok anak kecil mah, masya Allah. Nah itu dia mams, aku tuh lagi lihat-lihat sendal. Nggak tahu kenapa ya mami, waktu aku tuh ada di toko itu dan nyoba sendal itu, rasanya kayak aku kurang suka gitu sama sendalnya. Tapi begitu aku lihat di video, kenapa cantik ya kelihatannya, aku jadi seneng gitu. Apa kita balik lagi ke sana kali ya beli sendal. Nah ini tuh ya namanya emak-emak ya, kalau misalnya udah ke mall udah pastilah nggak bisa gitu, nggak cuci mata. Jadi sambil nunggu bapak suami milih-milih sendal dan muter nyari yang lain, aku juga muter sendiri. Udah pasti yang namanya emak-emak muternya ke bagian ini kan mami, nggak lain dan nggak bukan ke tempat perabotan, ke tempat sayur-sayur ya kan. Kita lihat-lihat yang harganya promo, lihat-lihat panci, lihat-lihat ya semuanya dilihat-lihat ya kan. Siapa tahu kan ada yang lagi promo. Tapi aku tuh lagi gagal fokus mami ini sama sutil ya. Satu set sutil itu kenapa di sini tuh harganya mahal banget ya. Sedangkan aku beli di online aja harganya nggak nyampe 150.000. Sedangkan tadi aku lihat satu set sutil isi 12 pieces itu harganya hampir 500.000, masya Allah. Jadi aku seneng banget emang mami jalan-jalan ke mall gini. Kadang-kadang aku cuma membandingkan harga ya. Jadi setiap barang tuh kadang aku foto gitu. Aku tahu harganya sekian gitu. Nah nanti aku cari perbandingannya di mana yang lebih murah gitu. Ya nggak ada salahnya kan. Kalau misalnya aku lihat di online harganya lebih murah, ya udah pasti aku ambil di online, karena sayang kan kalau harganya tuh sampai beda ratusan ribu, apalagi dengan barang yang sama tapi harganya jauh berbeda gitu kan. Nah sambil nunggu-nunggu bapak suami tadi ke ATM dulu untuk ngambil duit, di sini aku muter-muter lagi dan ketemu pohon Natal cantik ini, masya Allah, cantik ya mami ya. Nah karena sebentar lagi mungkin bakalan Natal ya mami, aku juga sampai lupa bahwasanya sebentar lagi bakal perayaan Natal untuk saudara-saudara kita yang umat Kristiani. Nah ternyata udah banyak banget nih pohon-pohon Natal yang dipajang di mall. Aku juga baru tahu. Nah ternyata aku juga baru tahu harga pohon Natal itu bukan main-main ya, lumayan gitu ada harganya. Jadi karena memang pohon Natalnya cantik, aku videoin. Ya Allah, ini tuh cantik ya, lucu gitu, gemes, lucu ya, warna-warni. Kakak Mimi juga seneng banget sih liatnya. Mama lucu ya pohonnya, katanya beli mama. Aku bilang iya nggak boleh nak, soalnya itu bukan punya kita, soalnya harganya mahal, aku bilang gitu. Ya memang nggak murah ya mami harganya. Ternyata aku juga baru tahu kalau harga pohon Natal itu mahal. Nah ini sambil nunggu bapak suami bayar-bayar. Nah di sini kita turun. Nah di sini itu ada cerita agak-agak mistis ya mami. Ini tuh video aslinya, ada suara kuntilanaknya nih. Waktu aku pertama kali turun dari sini, aku itu kan nyalain kamera sambil rekam-rekam video, tiba-tiba ada suara kuntilanak ketawa gitu. Sebelumnya ada juga di reels aku cerita juga tentang kejadian ini dan suaranya juga ada di sana. Karena videonya udah kepanjangan dan udah mau sampai di akhir video, nanti kalau misalnya kurang jelas aku bakalan jelasin kejadian kronologi lengkapnya ya mami, tentang pengalaman mistis aku di ITC Bogor. Ya baru kali ini sih aku ngedenger suara kuntilanak tapi sampai ketangkap di HP. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kritik tolong disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.